Selamat datang kembali di channel YouTube Edi Sundoro dan inilah progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Perjuangan, 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 menegang cinta damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya bosku? Dari Sabang sampai Merauke, saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Sebelum saya melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, di hari ini bosku, saya singgah dulu di posko komunitas YouTuber 86 Mandalika. Dan saya bertemu sasaker channel yang lagi asik bermain layang-layang. Tidak perlu diragukan lagi bosku, progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus mengalami perubahan capaian pembangunannya. Hari demi hari, wajah mempesona sirkuit MotoGP Mandalika mulai tampak aura cantiknya. Seperti nama kebesaran sirkuit MotoGP Indonesia merupakan nama putri raja, yaitu Mandalika. Adapun capaian terbaru dari progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di minggu ini bosku, meliputi di trek lurus telah dilakukan trial pengaspalan sepanjang kurang lebih 500 meter di area service route sebelah kanan, di mana di trek lurus semua bagian lintasan baik main track, pit lane, service route serta area gravel maupun run off telah terlihat jelas. Dan kabar terbaru akan segera dilakukan pengaspalan layer pertama untuk bagian main track kalau tidak salah atau tidak ada halangan tanggal 11 bulan Februari tahun 2021 ini. Sedangkan untuk capaian tunnel 1 atau terowongan di trek lurus ini telah mencapai pengerjaan konstruksi pembangunannya 100% finish, di mana di sisi kiri maupun sisi kanan dari badan terowongan akan segera dilakukan penimbunan secara keseluruhan. Sebelum kita menuju tikungan ke-1 bosku, kita berbelok ke arah kiri dulu untuk melihat area produksi aspal panas atau alat AMP, di mana AMP yang digunakan untuk memproduksi aspal panas di sirkuit ini terdiri dari 3 unit AMP yang bekerja secara kontinu ketika proses pengaspalan berlangsung. Selanjutnya kita menuju gudang logistik PT PP. Ini merupakan gudang logistik PT PP bosku, di mana terlihat begitu banyak tumpukan drainase horoton tipe resiplik high cap seri T8300 dan beberapa pipa saluran drainase buangan. Di bagian kiri bosku, kita lihat tumpukan material rangka besi baja sebagai tempat tribun nantinya yang akan menggunakan sistem bongkar pasang. Tribun yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika lebih banyak tribun yang digunakan adalah tribun yang bisa dibongkar pasang, sehingga keadaan dari sirkuit MotoGP Mandalika ketika tidak ada event maka tribun tersebut akan dilepas.
Dan kita menuju tikungan pertama bosku, di mana capaian pengerjaan telah finish pemasangan drainase horoton tipe Resiflik High Cap seri T8300 di sebelah kanan dari main track, dan tertanam sudah Pacific Super 100 di bagian tengah dari main track. Dan kita lihat pemasangan sudah mencapai tikungan kedua, di mana bagian lintasan di tikungan ke-1 ini terlihat semua bagian baik area main track, service road kanan maupun kiri, area gravel maupun run off-nya. Sedangkan di tikungan kedua masih dilakukan pemasangan drainase horoton tipe Resiflik High Cap seri T8300. Begitu juga aktivitas pengerjaan di tikungan ketiga, sedang dilakukan pengecoran dasar dari saluran drainase horoton. Progres pembangunan drainase induk keempat telah mencapai, di mana sedang dilakukan penimbunan baik sisi kiri maupun sisi kanan, dan capaiannya sudah mampu dilewati oleh dump truck maupun alat berat lainnya. Masih di trek keempat, di mana capaian di trek keempat telah terpasang sistem drainase horoton dengan sangat sempurna, baik drainase horoton tipe Resiflik High Cap seri T8300 dan Pacific Super 100. Sedangkan dari tikungan kelima sampai dengan tikungan keenam sedang dilakukan pemasangan drainase horoton. Hahaha, bosku, ternyata kejutan lagi di progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Telah ditanam rumput di antara main track dan service road sebelah kanan di trek ke-6 ini. Penanaman rumput ini akan dilakukan sepanjang trek dari sirkuit MotoGP Mandalika ini, bosku. Benarkan bosku, ada kejutan-kejutan terbaru di pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, di mana sebelumnya kita mendapat kejutan telah dilakukan pengaspalan terpanjang sampai dengan 500 meter dan kedatangan rangka tribun. Ini proses pembangunan mulai digenjot supaya bisa rampung sesuai dengan rencana. Masih ragu dengan progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika ini bosku? Bisa rampung di pertengahan tahun ini? Silahkan tulis di kolom komentar pendapatnya. Selanjutnya kita menuju tikungan ke-7, di mana keberadaan dari tunnel 2 atau terowongan masih terus dilakukan penimbunan di sisi kiri maupun sisi kanan dari badan terowongan. Dan di terowongan kedua ini sudah bisa dilewati bosku, atau sudah terkoneksi dengan trek ke-7 dengan tikungan ke-8 walaupun belum tampak sempurna. Di trek ke-8 atau di tikungan ke-8 sudah ditaruh sistem drainase horoton tipe Resiflik High Cap seri T8300 dan akan segera dilakukan pemasangan sistem drainasenya. Selanjutnya kita menuju tikungan ke-9, di mana di tikungan ke-9 ini sedang dilakukan pengerasan agregat tanah dan dilakukan pembuatan di mana dasar-dasar dari bagian dari lintasan atau bagian dari trek di tikungan ke-9 ini. Dan kita sampai di tikungan ke-10 bosku, di mana di area gravel maupun service road di bagian kiri dekat Laguna dari tikungan ke-10 ini masih dilakukan penimbunan agregat tanah. Dan kita lihat timbunan-timbunan tanah gunung sudah terlihat sangat banyak di tikungan ke-10 ini. Selain itu, pemasangan drainase horoton dari trek ke-10 sampai dengan tikungan ke-11 sedang dilakukan pemasangan drainase horotonnya. Di tikungan ke-11 bosku, sudah standby lagi mobil krain yang akan melakukan pemasangan box culvert. Di tikungan ke-12, terlihat sangat jelas bagian daripada semua lintasannya dan sudah terpasang dengan sempurna sistem drainase horotonnya.
Masih di trek ke-12, di mana keberadaan drainase induk ke-7 masih terus dilakukan penimbunan sampai dengan sejajar ketinggian dengan trek yang sudah selesai dikerjakan. Dan bila sudah sejajar, maka akan terkoneksi antara trek ke-12 dengan tikungan ke-13. Sedangkan untuk tikungan ke-13, pemasangan sistem drainase horoton terus dilakukan dan sudah terlihat sangat baik pengerasan agregat tanah di area gravel maupun service route sebelah kanan di tikungan ke-13 ini. Dan kita sampai juga di sistem drainase induk ke-8 yang keberadaannya di trek ke-14, di mana sistem drainase ini akan terkoneksi dengan drainase induk sebelah barat dari sirkuit MotoGP Mandalika. Kita menuju tikungan ke-15, sudah terpasang sistem drainase di bagian area main track sebelah kanan dan sudah terlihat sangat jelas pemasangan sistem drainase horoton tipe Resiplik High Cap seri T8300. Selanjutnya, di tikungan ke-16 sedang dilakukan penggalian saluran drainase kembali oleh abangku eskavator dan di tikungan ke-17 tidak ada aktivitas proyek, bosku. Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan dan suguhkan kepada bosku. Semoga menjadi penambah wawasan untuk kita semua. Dan mari terus kawal pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Bagi bosku yang ingin menanyakan atau berpendapat tentang progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya bosku, bagi yang berkenan membantu perkembangan dari channel ini, cukup mudah caranya, cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sendoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasih.